Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo Sobat Santri, kembali lagi dalam segmen kajian Ramadan bersama Ma'had Al-Jami' Al-Ali UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Berbicara terkait atau berbicara di dalam segmen kajian Ramadan ini, pastinya kita akan berbicara terkait apa saja yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara terkait tentang Al-Quran. Apa saja yang berhubungan dengan pembahasan terkait Al-Quran, kita akan sedikit bahas di dalam segmen kali ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya bulan Ramadan dikenal juga dengan bulan Al-Quran, yang mana di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Al-Quran ini diturunkan di dalam bulan Ramadan. Nah, berbicara terkait nuzulul Quran atau Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan, kita sebagai umat Islam di Nusantara ini biasa merayakan nuzul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Akan tetapi ketika dikaitkan dengan ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yang mana menurut jumhurul ulama Lailatul Qadar itu jatuh pada Ashrul Awakhir, yakni di 10 terakhir bulan Ramadan. Ini seakan-akan menimbulkan kontradiksi. Ini mana yang benar? Apakah 17 Ramadan itu diturunkannya Al-Quran, atau ketika Lailatul Qadar, yakni malam 20 Ramadan ke atas? Nah, sebenarnya dua-duanya ini sama-sama benar, baik itu tanggal 17 Ramadan atau tanggal 20 Ramadan ke atas. Ketika kita kompromikan pendapat ini, kita bisa mengambil kesimpulan atau bisa memberikan pernyataan baru bahwasanya sebenarnya kedua pendapat ini tidak salah, akan tetapi berbeda penurunannya saja. Yang pertama, ketika kita berbicara Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, itu Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah ke bumi, yakni yang dimaksud diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sedangkan tanggal 20 Ramadan ini, tanggal 20 Ramadan ke atas, yang dimaksud adalah malam Lailatul Qadar, itu penurunan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ini yang dimaksud adalah langit bumi, yakni langit pertama. Alhasil bisa ditarik kesimpulan bahwasanya tanggal 20 Ramadan ke atas pada malam Lailatul Qadar itu diturunkan Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Sedangkan tanggal 17 Ramadan itu diturunkan dari Baitul Izzah ke bumi, yakni ke Nabi Muhammad. Nah, setelah mengetahui bahwasanya tanggal 17 Ramadan ataupun tanggal 20 Ramadan ke atas itu sama-sama terjadinya penurunan Al-Quran di tempat yang berbeda. Nah, timbul pertanyaan, apakah sama penurunan Allah pada kedua momen tersebut atau di dalam dua tahap tersebut? Ketika kita melihat surat Al-Qadr ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Seakan-akan kita dapat memahami dalam ayat tersebut bahwasanya Al-Quran itu diturunkan satu kitab secara utuh pada malam Lailatul Qadar tersebut. Akan tetapi ketika kita bandingkan di dalam surat Al-Furqan ayat 32, wa qala alladzi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qala alladzina kafaru laula nuzila alaihil Qur'an jumlatan wahidah. Seakan-akan mafhum mukhalafah di sini bahwasanya atau pemahaman yang dapat kita ambil di dalam ayat ini, berarti Al-Quran itu diturunkan tidak secara satu kitab keseluruhan, melainkan bertahap, bukan jumlatan wahidatan. Berbeda dengan ayat yang pertama tadi yang saya jelaskan. Yang ayat pertama memberikan pemahaman bahwasanya itu diturunkan, Al-Quran itu diturunkan jumlatan wahidatan, dan ayat yang kedua ini
menerangkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran tidak secara satu kitab keseluruhan, tidak seperti kitab-kitab suci sebelumnya. Nah, ini juga dapat dikompromikan bahwasanya ternyata yang dimaksud inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang seperti saya katakan tadi bahwasanya di atas malam tanggal 20 itu diturunkannya Al-Quran, itu memang jumlatan wahidatan. Berarti dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu Al-Quran diturunkan secara keseluruhan, satu kitab sekaligus. Akan tetapi pada momen tanggal 17 Ramadan, yakni Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah ke bumi, yakni maksudnya Nabi Muhammad dan umat, itu secara bertahap, melihat dua ayat yang tampak atau seakan-akan kontradiksi. Itu terkait tentang penurunan apa. Jadi memang yang pada tanggal 20 Ramadan ke atas, nuzul pada Lailatul Qadar, itu Al-Quran diturunkan jumlatan wahidatan. Jadi satu kitab sekaligus. Akan tetapi yang 17 Ramadan itu diturunkan secara bertahap. Makanya di Nusantara ini umat Islam biasa merayakan nuzul Quran pada tanggal 17 Ramadan, itu juga tidak ada salahnya. Karena memang 17 Ramadan itu turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad, yang ditandai dengan ayat yang pertama kali turun, yakni surat Al-Alaq itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi teman-teman juga jangan saling menyalahkan. Oh yang benar tanggal 20 Ramadan nuzul Quran itu. Oh yang benar 20 Ramadan ke atas. Oh yang benar tanggal 17 Ramadan. Itu sama-sama benar. Akan tetapi mungkin Islam di Nusantara ini mengambil 17 Ramadan itu sebagai perayaan nuzul Quran itu karena memang Al-Quran turun dari Baitul Izzah ke bumi, yakni ke Nabi Muhammad itu pada tanggal 17 Ramadan tersebut. Nah, itu ketika kita berbicara terkait nuzul Quran. Lainnya kita berbicara terkait motivasi yang sering dijadikan umat Islam sering membacanya Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Nah, ini di dalam kitab Hasyiah Turmusi dijelaskan bahwasanya yustahabbu iksarut tilawati lil Quran fi kulli makan al-anqol, sampai pendapat yang mengatakan bahwa wa in nutiba mutlaqon lakinnahu fi Ramadan akad, bahwasanya membaca Al-Quran itu disunahkan, memperbanyak membaca Al-Quran itu disunahkan fi kulli makan, di setiap tempat. Bahkan lakinnahu fi Ramadan akadu, di dalam bulan suci Ramadan ini lebih kuat disunahkannya. Jadi sunahnya lebih kuat dibanding di selain bulan Ramadan. Sampai-sampai pada kita tahu bahwasanya cerita-cerita ulama terlebih dahulu seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Bukhari itu sampai ketika bulan Ramadan satu hari itu bisa khatam 2 kali, sehingga ketika bulan Ramadan itu 30 hari itu bisa dikalikan satu hari 2 kali kali 3 berarti satu Ramadan khatam 60 kali. Bandingkan saja atau muhasabahkanlah diri kita kepada beliau-beliau yang khatam 60 kali dalam satu bulan. Kita sudah dapat berapa pada hari ini di dalam bulan Ramadan? Seperti itu. Terus kemudian ada lagi contoh perhatian ulama terkait memperbanyak membaca Al-Quran. Seperti yang diceritakan bahwasanya Imam Malik yang fokus kajiannya atau perhatian kajiannya itu pada hadis, itu sampai menutup atau meliburkan majelis hadis tersebut fokus untuk membaca Al-Quran. Itu berbicara terkait motivasi memperbanyak membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan kali ini.
setelah berbicara motivasi memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, nanti akan timbul pertanyaan lagi. Nah, ini yang benar gimana ini? Apakah kita memperbanyak baca Al-Quran tapi tidak tartil, atau kita dengan tartil tapi kita hanya mendapatkan sedikit bacaan dari Al-Quran? Nah, di sini Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'adnya itu menjelaskan bahwasanya pahala membaca Al-Quran dengan tartil dan tadabbur itu lebih mulia. Maksudnya gini, kita membaca Al-Quran itu memperbanyak membaca Al-Quran atau membaca lebih banyak ayat itu akan lebih banyak mendapatkan pahala Al-Quran. Akan tetapi dengan membaca Al-Quran dengan tartil dan tadabbur itu mendapatkan pahala yang lebih mulia. Penganalogiannya itu menurut Imam Ibnu Qayyim itu yang membaca Al-Quran tanpa tartil itu seperti memperdekakan budak yang murah, meskipun banyak tapi tidak berkualitas ataupun dianggap harganya murah zaman dahulu, maka analoginya pakai perbudakan. Kemudian yang membaca Al-Quran dengan tadabbur atau dengan tartil itu analoginya seperti memperdekakan budak yang berkualitas, meskipun sedikit akan tetapi berkualitas itu lebih mulia. Itu gambaran atau analogi yang diterangkan Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Dalam segmen kali ini mungkin itu yang kami dapat bahas. Hanya sedikit saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat santri.